Dua orang warga suku Anak Dalam menjadi korban pengeroyokan. Satu dari dua orang korban dilaporkan meninggal dunia, sementara satu korban lainnya mengalami luka serius dan menjalani perawatan di rumah sakit. Insiden maut ini terjadi di Desa Betung Pedarah Barat, Kecamatan Tebu Ilir, Kabupaten Tebu Jambi pada Selasa 29 April 2025 lalu. Dalam kasus ini, Polres Tebu berhasil mengamankan dua orang pelaku pengeroyokan, yakni inisial NK 60 tahun dan HD 43 tahun. Kedua pelaku berhasil diamankan polisi sehari setelah kejadian. Keduanya masing-masing merupakan kepala security dan Danru PT PHK, grup perusahaan Makin Group di Kabupaten Tebu Jambi. NK dan HD dihadirkan polisi dalam jumpa pers yang digelar di Mapolda Jambi pada Jumat 2 Mei 2025. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Manang Subeti mengatakan peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka ini berawal dari kedua pelaku dan rekan-rekannya melakukan patroli di area perkebunan kelapa sawit perusahaan untuk menyisir adanya tindakan pelaku pencurian. Saat patroli, para pelaku menemukan kedua korban tengah duduk-duduk di lokasi namun belum melakukan pencurian berondong. Saat itu sempat terjadi cekcok antara para pelaku dengan kedua korban hingga terjadilah peristiwa pengeroyokan. Para pelaku memukuli korban dengan tangan dan kayu. Kombes Pol Manang Subeti menghimbau kepada para pelaku pengeroyokan yang ikut serta dalam peristiwa ini untuk segera menyerahkan diri ke Polres Tebu. Hormati Bapak Kapitumas, Bapak Kapolres Tebu, dan Pak Kasat Reskrim, rekan-rekan media sekalian. Kita hari ini melaksanakan press release kasus pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka. Dari peristiwa ini terjadi diawali adanya dugaan pencurian yang dilakukan oleh korban. Pada saat itu pihak pengamanan dari pemilik kebun tersebut melakukan patroli bersama dengan rekan-rekannya untuk menyisir apakah ada pencuri-pencuri di kebun-kebun mereka. Nah, pada saat ditemukan korban ini sedang duduk-duduk, memang belum terjadi proses pencurian, duduk-duduk di TKP, kemudian ditanyakan sedang apa dan sebagainya. Akhirnya terjadilah peristiwa pengeroyokan itu. Awalnya memang katanya mau ditangkap, tapi sampai dengan terjadi pengeroyokan. Nah, kemudian kita lakukan olah TKP pada saat itu. Korban yang satu meninggal dunia, yang satu dibawa ke puskesmas ya, rumah sakit, dan dilarikan rumah sakit. Alhamdulillah yang satu masih selamat. Dari hasil olah TKP kami mengidentifikasi beberapa pelaku. Dua orang diantaranya sudah diamankan kurang lebih dalam waktu 1 kali 24 jam. Keesokan harinya pada dini hari kita bisa menangkap dua orang yang ikut dalam peristiwa pengeroyokan itu, yang berinisial NK dan HD. Mereka ini berperan, satu orang ini berperan memegang korban dan termasuk juga ikut memukuli, dan satunya juga ikut memukuli menggunakan kayu. Dari situlah kita, dari keterangan dua orang tersangka ini, kemudian kita identifikasi juga ada beberapa nama yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa segera kita minta pertanggungjawaban. Dan saya himbau pada para pelaku pengeroyokan yang ikut serta dalam peristiwa tersebut segera datang ke Polres menyerahkan diri, supaya kita bisa melakukan proses penyidikan dan menyelesaikan perkara ini dengan sebaik-baiknya, supaya tidak terjadi peristiwa-peristiwa selanjutnya. Sementara itu, Kapolres Tebu AKBP Trianto mengatakan pihaknya telah mengambil berbagai langkah untuk menghindari agar konflik yang terjadi tidak terulang kembali. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini kedua pelaku pengeroyokan terhadap warga suku Anak Dalam harus mendekam di sel tahanan Polres Tebu. Keduanya dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan dengan ancaman di atas 5 tahun kurungan penjara. Direktur, langsung aja kami sampaikan dari Polres Tebu telah melakukan beberapa langkah dalam rangka meminimalisir adanya konflik. Yang pertama adalah kami selalu berkomunikasi dengan para tumenggung, dari para tumenggung di mana korban tersebut tinggal, dan kita selalu komunikasi supaya tidak ada langkah-langkah yang bisa menimbulkan keributan. Berikut juga kami juga berkomunikasi dengan tim terpadu, yaitu yang dipimpin tentunya dari pemerintah daerah, dan selalu intensif dengan
dari Bupati maupun Wakil Bupati dan Kesbangpol. Nah, kita selalu komunikasi untuk bisa mencari solusi supaya ini tidak meluas. Selain itu juga kami juga menempatkan personil di sekitaran TKP tentunya dengan perkuatan supaya mencegah terjadinya benturan antar masyarakat, dan alhamdulillah hingga saat ini situasi aman dari masyarakat adat juga menahan langkah-langkahnya. Kami ucapkan terima kasih sehingga kita bisa mencari jalan keluar lainnya yang tidak timbul konflik berikutnya. Mungkin dari kami demikian. Pak. Baik Kapolres, sebenarnya kan ada 2 bulan lalu ada perundingan